yang membuat saya selama belasan tahun saya diam demi anak-anak. Sampai saya diceraikan secara tidak baik, itu murni karena adanya pihak ketiga, yaitu Melly Guslau. Mbak Wati ini klien di kantor dari tahun 2012 sampai 14, dan isunya bukan perselingkuhan, isunya adalah KDRT ketika itu. Nama Masnawati belakangan tengah ramai menjadi sorotan usai mengaku diceraikan oleh suaminya secara sepihak lantaran adanya hasutan dari orang ketiga. Curahan hati Masnawati pun viral di media sosial. Sebab secara mengejutkan Masnawati menuding penyanyi Melly Guslau ialah orang di balik perceraiannya dengan suaminya Endang Hasan Kurnia yang merupakan seorang polisi. Perceraian Masnawati dengan suaminya sendiri terjadi pada tahun 2008 silam, yang artinya sudah 16 tahun yang lalu. Dan kini banyak orang bertanya-tanya kenapa baru sekarang Masnawati mengungkapkannya ke publik. Dan baru-baru ini, Masnawati ditemani kuasa hukum dan seorang psikolog buka suara terkait permasalahannya tersebut. Lantas, apa harapan Masnawati usai mengirim surat kepada Kapolri yang mengadukan tindakan suaminya yang telah menceraikannya secara sepihak? Seperti apa pula psikolog menjelaskan tekanan hebat yang dialami Masnawati kala itu? Permohonan saya kepada Bapak Kapolri untuk menindaklanjuti laporan yang saya yang telah saya suratin ke Bapak Kapolri. Jadi kalau untuk menanyakan si artis tersebut yang tadi disebut sama kuasa hukum, saya sudah jelaskan bahwa saya tekankan lagi ya, bahwa ini bukan fitnah, ini adalah fakta bahwa saya ribut dengan saudara Endang Hasan Kurnia sampai mantan suami, sampai saya diceraikan secara tidak baik, itu murni karena adanya pihak ketiga, yaitu Melly Guslau. Jadi dialah satu-satunya penyebab saya sampai rumah tangga kami hancur pada saat itu. Yang membuat saya selama belasan tahun saya diam demi anak-anak. Dan saat ini anak-anak pun masih takut untuk bertemu saya. Dan seolah-olah anak-anak dikuasai, dikendalikan agar seolah membenci ibu kandungnya. Saya tekankan, saya tidak akan berpisah dengan ketiga putra-putri saya jika saya tidak dipenjara. Jadi saya tidak pernah terima. Dan ya peristiwanya lebih dari drakor deh gitu. Ya gimana cara Wati ini dimasukkan secara paksa, disaksikan oleh anak-anak yang ada 3 orang itu secara paksa, dan anak-anak ini kejer gitu, nangis pas ibunya ditarik ke dalam. Dan saya waktu itu belum ada. Nah, data ini tentunya dari Kalapas. Mbak Wati ini klien di kantor dari tahun 2012 sampai 14, dan isunya bukan perselingkuhan, isunya adalah KDRT ketika itu. Intinya sih ketika itu membuat Mbak Wati ini tenang, ya nggak panik ya, sehingga misalnya kena panic attack gitu, kita menghindari. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh,
misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Kini publik menunggu tanggapan terbuka Melly Goeslaw usai namanya terseret ke dalam arus permasalahan rumah tangga seorang perempuan bernama Masnawati yang mengaku diceraikan tidak sepatutnya oleh suaminya. Dari situlah nama Melly Goeslaw mendapat sorotan tajam dari netizen. Ramainya pemberitaan yang seakan-akan memojokkan dirinya, Melly Goeslaw pun mengunggah pesan di media sosialnya yang sepertinya ditulis untuk menepis kabar mengenai dirinya yang dituding sebagai orang ketiga di balik kandasnya rumah tangga Masnawati dan suaminya, Endang Hasan Kurnia. Dicaci, difitnah, dan dihina tidak akan menjadikan kita hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, kita akan berlomba mendapatkan kedudukan terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di mata manusia. Tulis Melly Goeslaw belum lama ini di laman media sosial pribadinya. Belum pernah. Sejauh ini dari saya dengan niat baik untuk menghubungi Melly Goeslaw lewat DM dan lewat manajer, itu saya nggak ada respon apa-apa. Jadi saya nggak pernah, sejauh ini nggak ada permohonan maaf dari Melly Goeslaw. Dia merasa dicaci, dihina, difitnah. Intinya saya sama sekali tidak ada niat untuk menghina atau mencaci saudari Melly Goeslaw. Dan saya pun kalau dia merasa itu fitnah, itu versinya Melly Goeslaw. Yang jelas apa yang saya katakan itu adalah fakta. Saya punya saksi-saksi hidup dan insya Allah apapun yang saya sampaikan kepada kalian, saya bisa pertanggungjawabkan. Dan kalau perlu ada yang berani mengkonfrontir saya dengan Melly Goeslaw, saya siap. Saya sudah jelaskan bahwa, saya tekankan lagi ya, bahwa ini bukan fitnah, ini adalah fakta. Bahwa saya ribut dengan saudara Endang Hasan Kurnia sampai mantan suami, sampai saya diceraikan secara tidak baik, itu murni karena adanya pihak ketiga yaitu Melly Goeslaw. Jadi dialah satu-satunya penyebab saya sampai rumah tangga kami hancur pada saat itu. Saya pernah menelpon Melly Goeslaw memberi ultimatum pada beliau. Jangan ganggu suami saya. Iya, Melly pada saat saya nelpon Melly langsung gimana rasa dengan ketakutan gitu. Wat, dengan apa ya, menenangkan saya. Wat, kamu di mana Wat? Saya temuin kamu ya sekarang. Gini loh Wat, ini. Saya nggak mau temuin kamu. Saya cuma minta tolong berhenti hubungi suami saya pada saat itu ya. Jadi bahkan Antohut, suami dari Melly Goeslaw pun disuruh menghubungi saya. Dan masih ada kok keluarga saya semua di situ, ibu saya pun juga tahu. Antohut menelpon saya dan saya tidak mau bertemu karena dia takut saya blow up seperti itu. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Kisruh rumah tangga yang dialami Masnawati memang pahit dan tragis. Ia tidak hanya diceraikan tetapi juga dipenjarakan. Tidak sekali, tapi 2 kali. Tidak itu saja, dalam penuturannya ia juga mengaku dipisahkan dengan anak-anaknya.
Lagi-lagi dengan penuh keyakinan, Masnawati menuding sosok Meli Guslau orang di balik hancurnya rumah tangganya dengan suaminya. Atas penderitaan itulah ia menuntut keadilan, bukan hanya pada Meli, tetapi juga pada Endang Hasan Kurnia yang kini sudah menjadi mantan suaminya. Maka seperti inilah curahan hati seorang istri yang diceraikan secara sepihak. Sampaikan ya, tapi yang jelas beliau tempo hari 2008 diceraikan oleh suaminya tanpa satu prosedur yang seharusnya dilakukan oleh institusi kepada anggotanya. Kalau udah bicara anggota artinya bicara juga kepada istri, ya, suami istri. Itu tempo hari AKBP Enjang. Proses perceraian ini sepertinya direkayasa sepihak. Ya. Ada mungkin memasukkan unsur-unsur penyelundupan hukum ataupun unsur-unsur yang memang di luar prosedur yang seharusnya dilakukan oleh lembaga institusi terbesar ya di kepolisian. Nah, inilah yang akhirnya terjadi perceraian sepihak, tetapi tidak berhenti hanya di situ. Nah, itu terus berlanjut kepada teror, penekanan, sampai juga fitnah, sampai juga rekayasa yang akhirnya setelah bercerai mantan istrinya ini harus masuk penjara, ya, dengan bermotif cara yang dilakukan oleh mantan suaminya. Dan tidak hanya itu, satu hari sebelum keluar dari LP direkayasa lagi seperti apa, akhir lanjut lagi menjalani penjara itu. Kurang lebih saya di penjara 17 bulan. Kasus pertama itu pencurian, saya mengambil uang tabungan anak-anak yang atas nama mantan suami. Itu saya dijadikan tersangka bersama putri sulung saya, tapi yang dipidana adalah saya. Terus itu 1 tahun murni, saya tidak ada cuti bersyarat. Terus kasus kedua pengrusakan itu saya divonis 5 bulan, dan itu pun ada pelanggaran HAM ya Bapak. Tapi itu nanti. Terus 17 bulan saya dalam penjara dengan 2 kali sidang. Ya, gimana cara Wati ini dimasukkan secara paksa, disaksikan oleh anak-anak yang ada 3 orang itu secara paksa, dan anak-anak ini kejer gitu, nangis pas ibunya ditarik ke dalam. Dan saya waktu itu belum ada. Nah, data ini tentunya dari Kalapas Mbak Katarina ya, Mbak Kristina, ketika itu Kalapasnya perempuan. Yang saya syukuri, Kalapas itu bisa berperan sebagai psikolog gitu waktu itu ya. Jadi bisa menjadi sumber yang menenangkan Mbak Wati juga. Nah, alhamdulillah ketika itu juga ada aktivis perempuan ya Mbak Sri. Dan sampai saat ini anak-anak di bawah kendali mereka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.